Golden time itu adalah momen di mana kita merasa siap dan bersyukur. Anak butuh terus ditengok, disayang, bahkan sejak bangun tidur hingga tidur lagi. Halo teman-teman, selamat datang di Arblam Story. Ini adalah video pertama, dan di video pertama ini saya ingin cerita mengenai buku Hidup Bukan Hanya Soal Perut, karya Pri GS. Buku ini bukan buku favorit saya, tapi Pak Pri GS atau almarhum Pak Pri GS adalah penulis idola saya. Kenapa Pak Pri GS adalah penulis idola saya? Dulu waktu kuliah saya suka sekali dengan tulisan Gunawan Muhammad, catatan pinggiran, yang terbit setiap minggu di majalah Tempo. Bukan langganan majalah Tempo, tapi karena teman saya satu kontrakan dulu tukang ngantar koran, dan salah satu yang diloper adalah majalah Tempo. Jadi sebelum dia mengantarkan koran untuk pelanggannya, biasanya koran itu mampir dulu di kontrakan. Dan nggak tahu kenapa, menurut saya ya karena bagusnya aja tulisan itu, catatan pinggir di Gunawan Muhammad itu. Jadi setiap saya lihat, saya langsung pikir yang pertama yang mungkin saya baca adalah catatan pinggir. Soal berita-berita itu nomor 2. Itu saking bagusnya menurut saya catatan pinggir. Catatan pinggir itu bagus karena dia bahasanya sastra, terus dia mengkritiknya halus, dan kemudian dia juga membahas tentang teori-teori filsafat. Tapi kemudian suatu hari saya berkunjung ke kontrakan teman, dan di sana juga teman saya itu punya banyak buku, dan waktu itu buku yang saya baca adalah buku ini. Waktu itu saya baca punyanya, dan pengalaman pertama itulah yang saya membuat saya baca bahwa tulisan-tulisannya itu sefrekuensi lah. Tulisan-tulisannya itu rasanya lebih menubuh dalam diri saya timbang tulisan-tulisan lain. Dan mulai dari situlah saya suka dengan karya-karya PGS itu. Dan dari situ saya mulai cari tahu, siapa sih beliau, Pak PGS itu. Beliau adalah seorang redaktur wartawan Suara Merdeka. Beliau seorang kartunis, beliau juga seorang penyiar radio, dan beliau juga seringnya disebut budayawan. Buku ini saya beli tahun kemarin, dan karena saya pengen memilikinya dan saya pengen mengenang kembali, pengen ngoleksi buku-buku beliau sebagai kenangan bahwa beliau adalah sosok yang saya suka. Mulai saya menyukai beliau, mulailah saya mengikuti Twitter beliau, berteman di Facebook beliau, dan kadang-kadang setiap beliau mengupload sesuatu di YouTube, di channel YouTube-nya, saya pasti selalu nonton. Dan kabar terakhirnya adalah sekitar tahun 2001 kemarin, beliau sudah berpulang. Dan itu cukup sedih rasanya, karena sebenarnya saya ingin memilih waktu untuk bertemu langsung dengan beliau, tapi belum pernah. Buku ini adalah bacaan yang ringan, tapi membahas hal-hal yang rasanya cukup substansial. Mulai dari soal agama, mulai dari soal media, mulai dari soal pemerintahan, dan juga soal-soal keluarga, dan soal-soal cinta. Beliau membahasnya dengan cerita yang begitu personal dan direfleksikan dengan cukup baik, sehingga refleksi-refleksinya itu bisa menyentuh di dalam diri dan cukup menggelitik.
Dan di covernya ini adalah bentuk dari personifikasi beliau ya. Ini mungkin karya beliau sendiri karena beliau adalah seorang kartunis juga. Jika kamu penasaran dengan isinya, mungkin kamu bisa mencari di toko-toko online, termasuk di toko online beliau sendiri yang juga menerbitkan buku-buku beliau yang dijual independen oleh beliau. Nah, sekarang di sini saya akan membacakan satu tulisan dari kumpulan esai-esai ini yang menurut saya salah satu dari yang terbaik. Tulisan judulnya Waktu Terbaik. Waktu terbaik. Waktu terbaik, kesempatan terbaik, the golden time adalah waktu yang kedatangannya konon hanya sekali. Waktu yang jika datang mirip kilatan petir. Begitu cepat ia datang, dan jika kita terlambat menyambarnya, ia akan hilang. Begitu langka kedatangan golden time itu, sehingga hanya orang tolol saja yang melepasnya. Tapi kelangkaan semacam itu ternyata tidak berlaku bagi teman saya. Ia adalah seorang yang merasa memiliki waktu terbaik setiap kali, nyaris tak terbatas. Ia bahkan merasa sanggup mengkreasi golden time itu kapanpun ia mau, 24 jam non-stop, dari bangun tidur hingga kembali tidur, bahkan juga di dalam tidur. Teman saya ini mengaku selalu berusaha bangun pagi. Sering ia gagal, tapi bangun pagi adalah soal yang selalu ia upayakan sekuat yang ia bisa. Setiap kali ia sanggup melawan kantuk sisa tidur semalaman, ia merasa bangga terhadap dirinya. Ia mengerti benar beratnya melawan kantuk pagi. Maka ketika berhasil mengalahkannya, ia merasa mengalahkan setan yang membelenggu tidurnya. Setiap pagi ketika ia berhasil mengusir setan dari kantuknya, ia merasa amat sukses. Hari masih amat pagi ketika ia mengaku mendapat golden time-nya yang pertama. Dan ia menjadi jarang melewatkan keindahan menang perang melawan setan di setiap pagi. Dan benar saja, nyatanya kantuk pagi yang berat itu ternyata cuma jebakan belaka. Karena setelah ia benar-benar bangun, keluar rumah untuk menghirup udara, menatap pemandangan pagi, kantuknya toh hilang seketika. Udara pagi itu segar luar biasa. Pemandangan pagi itu ia rasakan sebagai sebuah keajaiban. Ia melihat sisa-sisa hewan malam kembali ke sarangnya, dan melihat hewan-hewan siang bergerak sebaliknya. Sebuah arus bolak-balik yang menakjubkan hatinya. Padahal hewan-hewan itu baru mewakili satu gerakan. Belum lagi alam adalah gudang gerakan yang berlangsung serempak dalam jumlah yang tak terhingga. Karena pada saat yang sama, ia melihat sisa bulan semalam memucat tergeser sinar pagi yang semburat. Bintang gemintang lengser karena langit telah menjadi terang. Pada saat yang sama, ia bisa mendengar kicauan burung-burung sedang di puncak keramaiannya. Semuanya gratis karena ia cukup menyadapnya dari burung-burung liar maupun burung piaraan tetangga. Belum dalam hitungan menit sejak bangun tidur, ia telah mendapat golden time-nya yang kedua, dan ia jarang melewatkan pagi dengan kegembiraan yang gratis dan cuma-cuma itu. Seterusnya, ia merasakan golden time itu datang sambung menyambung. Jika ia mendapati istrinya telah lebih dulu terbangun dan sepagi itu telah meramaikan dapur, telah menyeduh kopi panas yang aromanya sanggup menyeretnya ke dapur, bukan cuma untuk segera meneguk minuman kesukaannya itu, melainkan juga untuk tersadar betapa ia dianugerahi istri yang baik. Ia menghela napas karena bahkan baru saja bangun tidur, keluar rumah, masuk lagi, menyeruput kopi, melihat istri, ia telah mendapatkan golden time yang ketiga. Hari masih tetap pagi ketika ia bersiap memasuki golden time-nya yang keempat, yang terletak di kamar tidur anak-anaknya. Anak-anak generasi baru yang bangun tidurnya selalu lebih terlambat dibandingkan orang tuanya. Tapi keterlambatan itu tak pernah ia tafsirkan sebagai kemalasan, melainkan sekedar sikap manja seorang anak yang untuk bangun pun butuh disambangi. Anak butuh terus ditengok, disayang,
bahkan sejak bangun tidur hingga tidur lagi. Kesempatan itu pun tak pernah ia lewatkan, membangunkan anak-anak dengan kegembiraan, dengan menggoda, bercanda, dan menularkan kesegaran yang telah lebih dulu ia dapatkan. Ia tak ingin anak-anak itu bangun dalam keadaan penat dan tertekan, serta gemetaran menghadapi tekanan hari-hari nanti. Ia ingin seluruh keluarganya memulai hari dengan sebuah rasa sigap, bahwa dengan perasaan siap, semua tekanan hari ini akan mudah diatasi. Ia percaya kegembiraan dan kesegaran adalah sesuatu yang bisa dialirkan dan dipertukarkan. Ia ingin kesegaran yang ia rasakan di pagi itu juga menjadi kegembiraan anak-anak dan seluruh keluarganya. Jika sepagi itu teman ini telah memperoleh golden time-nya berkali-kali, berapa kali ia akan memperolehnya di siang, sore, dan malam hari nanti. Jadi dari membaca ini, saya merasa golden time itu adalah momen di mana kita merasa siap dan bersyukur. Karena dengan golden time mungkin kita bisa lebih produktif, mungkin bisa lebih kreatif, atau bahkan mungkin juga bisa lebih bijaksana. Mungkin alasan tema golden time ini ditaruh di akhir adalah harapan bahwa mendapatkan sesuatu yang berharga di akhir bacaan. Oke, inilah tadi untuk konten pertama ini, dan sampai jumpa lagi.